Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam acara POMG Silaturahim Orang Tua dan Guru untuk kelas 6C dan 6D tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu wali murid kelas 6C dan 6D, sengaja kami membuat video kali ini untuk acara POMG wali murid dan guru secara online. Karena adanya pandemi yang memaksakan kita harus bertemu, akan tetapi secara online. Semoga meskipun kita bertemu secara online, ini tidak mengurangi rasa kekerabatan di antara kita dan tidak akan mengurangi makna acara kali ini. Bapak, Ibu wali murid kelas 6C dan 6D, hari ini kita akan membahas tentang sukses ujian sekolah bersama guru dan orang tua. Adapun susunan acara POMG kelas 6C dan 6D kali ini adalah pembukaan, laporan pembelajaran daring, jadwal kegiatan kelas 6, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara POMG kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, membuka acara ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung tentang pendidikan bagi anak-anak. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan untuk anak-anak kita pasti kita orientasikan untuk masa depan mereka. Dan yang bisa memilih masa depan anak-anak adalah anak-anak itu sendiri. Menurut Muhammad Nuh, pendidikan itu adalah untuk jangka panjang. Anak sekolah yang sekarang itu bukan untuk sekarang, tapi untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang. Jika kurikulumnya tidak berubah, maka generasinya akan menjadi generasi yang usang. Lantas, bagaimanakah cara kita menghadapi pembelajaran saat ini? Dengan adanya virus corona yang memaksa kita untuk mengubah metode pengajaran dan lain-lainnya. Dengan adanya pandemi, maka ada banyak tantangan bagi para guru untuk memberikan layanan terbaik bagi murid-muridnya. Ada 3 faktor kunci bagi guru SDIT Ar-Rahmah untuk menjaga kualitas pendidikan. Yang pertama, guru harus mampu menyiapkan konten pembelajaran yang menarik dan berkualitas. Yang kedua, guru harus bisa mengajar dan tatap muka dengan secara online. Yang ketiga, guru juga harus mampu membuat suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Tentu saja semua itu secara online. Lantas apa saja yang berubah dalam aktivitas pembelajaran selama pandemi ini? Tentu saja ada banyak perubahan. Jika sebelum pandemi kita para guru membantu dan menstimulus peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas, maka di masa pandemi ini
kita dalam pembelajarannya menyampaikan materi melalui YouTube, pembahasan materi dengan Zoom, penugasan, dan evaluasi. Nah, lantas apakah yang harus dilakukan orang tua dalam pembelajaran daring seperti saat ini? Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini. Oleh karena itu, ada beberapa peran orang tua yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah meluangkan waktu untuk ananda tercinta. Sesibuk apapun, tolong Bapak Ibu luangkan waktu untuk mereka. Paling tidak mengontrol tentang pekerjaan mereka, mengontrol tentang tugas-tugas mereka, apakah sudah dikumpulkan atau belum, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberi kenyamanan. Yang ketiga, menjadi keluarga pembelajar. Secara otomatis dalam pembelajaran daring, orang tua menjadi tonggak dalam pembelajaran anak-anak. Yang mungkin dulu Bapak Ibu tidak peduli atau tidak memperhatikan tentang materi pelajaran anak-anak di sekolah, sekarang pada waktu pembelajaran daring, mau tidak mau panjenengan sedoyo harus memahami materi anak-anak. Paling tidak 50% itu sudah cukup. Yang penting bisa memahami, mengerti materi anak-anakku hari ini apa. Yang keempat, mendampingi belajar dan memahami cara belajar anak. Mendampingi di sini bukan berarti Bapak Ibu harus duduk terus di samping anak-anak, karena saya yakin panjenengan punya banyak aktivitas yang harus dilakukan. Mungkin pendampingan di sini bisa dilakukan dengan cara mengontrol mereka. Bagaimana sudah mengerjakan tugas dari Ustadz-Ustadzah? Bagaimana PH-mu hari ini? Apakah hari ini ada PH? Apakah hari ini ada tugas? Dan lain sebagainya. Yang kelima, mendukung program sekolah dan komunikasi yang baik dengan wali kelas. Jadi Bapak dan Ibu jangan malu-malu untuk berkonsultasi dengan kami wali kelas jika ada sesuatu yang harus dibicarakan. Apalagi kita tidak bisa bertemu dengan langsung, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sarana yang kita miliki bisa dengan WA, bisa dengan SMS, atau email, atau video call. Yang keenam, ini yang paling penting, yaitu mendoakan anak-anak kita setiap hari. Karena doa orang tua insya Allah bisa menembus langit dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, bagaimana cara menilai tugas anak-anak selama ini? Bapak Ibu perlu diketahui dalam kurikulum ke-13 itu ada dua aspek penilaian. Ada aspek K3 yaitu pengetahuan dan aspek K4 yaitu keterampilan. Dalam aspek K3 atau pengetahuan biasanya kita menggunakan Google Form dalam bentuk PH atau lembar kerja. Akan tetapi untuk aspek K4 atau keterampilan, kita akan memberikan tugas kepada anak-anak seperti yang selalu kita berikan kepada mereka, entah itu dalam pembuatan video atau pembuatan gambar. Misalkan kemarin IPA itu anak-anak kita beri tugas untuk membuat video tentang terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, itu adalah salah satu bentuk penilaian K4 atau nilai keterampilan untuk setiap KD. Jadi anak-anak mengumpulkan dalam bentuk video atau foto, pesan suara, atau juga mengumpulkan lembaran tugas ke sekolah seperti yang pernah kita lalui. Akan tetapi Bapak Ibu, selama pembelajaran daring kelas 6 ini, terutama untuk K4, penilaian K4 memang agak tersendat karena tidak semua murid di kelas 6C dan 6D yang mengumpulkan tugas keterampilan. Padahal nilai anak-anak di K13 itu untuk kurikulum 13 ada dua, yaitu K3 itu yang berupa ulangan-ulangan dalam bentuk PH dan lain sebagainya, dan ada juga nilai keterampilan dan dalam bentuk penugasan seperti kemarin.
Nah, lantas bagaimana kalau ada anak yang tidak mengumpulkan sama sekali? Kami akan berusaha untuk menagih sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kami sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwa batas waktu pengumpulan tugas keterampilan sebenarnya adalah jika sudah satu tema itu selesai, sudah PH tema tersebut, maka pengumpulan tugas keterampilan juga sudah selesai. Namun karena kami juga berpikir kesibukan anak-anak, mungkin juga kendala sinyal, maka jikalau anak-anak masih mau mengumpulkan tugas keterampilan di luar batas maksimal itu masih kami terima, tapi tentu saja ada konsekuensi, ada pengurangan dalam aspek pengumpulan atau ketepatan waktu pengumpulan tugas, karena tentu aja ada bedanya antara anak yang mengumpulkan tugas on time sama dengan anak yang mengumpulkan tugas terlambat. Tapi tentu saja yang mengumpulkan meskipun terlambat itu lebih baik daripada yang tidak mengumpulkan. Nah, apakah dampak perubahan yang akan terjadi jika pendidikan yang kita lalui, yang kita laksanakan itu harmonis atau optimal dan maksimal? Maka yang akan terjadi adalah Indonesia yang hebat dengan generasi-generasi yang hebat karena adanya kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua. Dan generasi Indonesia yang hebat itu bermula dari rumah dan ruang kelas. Ingat, ini yang pertama adalah dari rumah. Jadi, madrasah yang utama adalah di rumah. Dan ini harus kita panjenengan maksimalkan, terutama di masa pandemi seperti ini. Sekarang marilah kita membicarakan tentang ujian sekolah. Nah, dalam menghadapi ujian sekolah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk para orang tua. Menurut Bertens, yaitu seorang dosen filsafat salah satu perguruan tinggi di Jakarta, dia mengatakan proses belajar itu seperti proses memasang paku. Proses menancapkan paku di balok tidak cukup sekali, tetapi perlu berulang kali, mengetok hingga paku menancap dengan kokoh. Belajar juga begitu. Menurut dia, penancap paku yang pertama adalah orang tua dan guru. Selanjutnya, proses mengetok hingga ilmu menancap perlu dilakukan sendiri oleh anak itu sendiri. Tidak cukup sekali, namun perlu berulang kali. Nah, dari perkataan Bertens ini, cukup kita ambil garis besar bahwa yang sangat berperan dalam penancapan ilmu pada diri anak-anak yang paling utama adalah orang tua dan yang kedua guru, dan selebihnya adalah bagaimana kemampuan si anak itu untuk mengembangkan ilmu yang sudah ditancapkan itu. Selain mendampingi, bagaimana cara agar belajar atau ujian nanti anak tidak gagal? Nah, sukses atau gagalnya belajar atau ujian yang anak hadapi itu tergantung dari kesiapan fisik dan mental anak. Berikut ini diberikan 3 langkah untuk mempersiapkan fisik dan mental anak dalam menghadapi ujian nanti. Yang pertama adalah teknik memberi perhatian. Orang tua harus sering mengajak diskusi tentang pelajaran. Lalu, orang tua juga mengingatkan hal-hal yang akan dipelajari maupun yang sudah dipelajari setiap hari. Mengingatkan itu berarti kita harus, istilah Jawanya juweh, harus cerewet. Tidak apa-apa Bapak Ibu, memang itulah yang harus kita lakukan. Kita harus sering mengingatkan kepada anak-anak. Dan kalau kita ambil ilmu pengingatan ini, reminding ini adalah kita coba lihat film Upin Ipin aja. Itu mungkin di awal entah berapa ratus kali satu seri itu, tapi anak-anak tidak bosan. Itu maksudnya juga ada supaya mereka hafal, supaya mereka lebih paham dengan isi dari film Upin Ipin tersebut.
Nah, begitu juga dengan pelajaran. Jikalau mereka sering diingatkan, istilahnya dipancing, insya Allah mereka akan mengingat materi-materi pelajaran. Paling tidak meskipun tidak 100%, 50% sudah alhamdulillah. Lantas, memperbanyak frekuensi belajar. Perlu diingat, belajar 10 kali, tapi setiap belajar itu hanya 1 jam. Jadi maksudnya 1 jam tapi 10 kali. Itu akan lebih baik dari kegiatan belajar yang hanya 1 kali langsung 10 jam. Kelenger Bapak Ibu. Kalau anak-anak harus belajar 1 kali tapi 10 jam, mulai dari habis maghrib sampai jam 12 malam. Hasilnya besok pagi mereka pasti loyo dan ngantuk. Akan lebih baik mereka belajar setiap hari, meskipun itu hanya 1 jam, 1 jam, yang penting istiqomah. Lantas, memilihkan waktu belajar yang tepat. Nah, ini waktu belajar anak-anak itu berbeda-beda. Mungkin ada anak yang sangat menikmati belajar setelah sholat isya. Ada yang anak-anak lebih suka belajar setelah sholat subuh. Ada juga yang senang belajar pada waktu sore. Biarkan mereka memilih mana waktu yang enak bagi mereka untuk belajar. Tapi tentu saja, pada waktu mereka belajar, peran orang tua adalah mengawasi mereka. Jika kita tidak bisa mendampingi secara full, tentu saja kita tidak bisa duduk di samping mereka 100% karena kesibukan kita. Paling tidak setiap berapa menit lah kita melihat anakku ini gimana. Setelah mereka belajar, kita tanyai lagi, gimana belajarmu hari ini? Apa ada kesulitan? Jadi tidak hanya dibiarkan, di-loss. Karena anak-anak kadang kalau di-loss, dibiarkan, kelihatannya mereka baca buku. Ternyata di balik bukunya mereka pegang HP, dan HP-nya itu buat chatting. Nah, adalah kalau sudah seperti itu, pusing dah kita orang tua. Jadi fungsi controlling sangat-sangat dibutuhkan. Lantas, memilihkan tempat belajar yang tenang. Nah, ini perlu sekali tempat belajar yang tenang, karena tidak semua anak-anak bisa belajar dalam keramaian. Seperti saya sendiri, tipe saya itu belajar, saya butuh tempat yang tenang dan waktu yang tepat. Kalau saya pada waktu itu suka belajar malam ditambah pagi, dan waktu tempatnya juga yang sepi. Lantas, memperkirakan, mengontrol belajar anak. Nah, ini mengontrol belajar anak, karena anak-anak zaman now itu Masya Allah, mereka sangat pintar sekali mencari sela-sela di mana orang tuanya, orang dewasa di sekitar mereka agak lengah, mereka akan mencari-cari yang mereka inginkan. Ya, dan kadang yang mereka inginkan itu tidak selalu positif. Nah, kalau yang negatif itu yang berbahaya. Jadi Bapak Ibu, mumpung anak-anak itu masih istilahnya masih kelas 6, masih bisa kita pegang, masih bisa kita tata, ayo kita perketat kontrol. Bukan kontrol yang terlalu ketat, tidak terlalu otoriter, tapi kontrol yang mengontrol anak-anak yang bijaksana. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham untuk itu. Lantas, jika ada masalah, monggo silakan berdiskusi dengan kami para wali kelas. Nah, lantas langkah-langkah sebelum ujian. Untuk anak-anak, hindari tidur hingga larut malam. Ini juga peran orang tua sangat dibutuhkan. Kalau bisa, kalau anak-anak tidur di kamar sendiri, kamar tidur anak-anak tidak usah dikunci Bapak Ibu, supaya kita bisa mengontrol mereka. Terus, jangan lupa menjaga kesehatan hati dan pikiran. Siapkan peralatan yang dibutuhkan dalam ujian, baik laptop, HP, dan paketan internet. Usahakan sudah siap untuk ujian lebih awal sebelum ujian dilaksanakan. Hindari stres atau gugup dan bersikaplah tenang. Dan penyebab kekhawatiran dalam menghadapi tes. Pertama, anak-anak kadang khawatir disebabkan oleh banyak hal, sehingga itu mungkin saja berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tapi pada umumnya, faktor yang membuat orang khawatir adalah: 1. Kurangnya persiapan yang merangsang timbulnya perasaan tidak nyaman. Lalu yang kedua,
karena anak yang pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Jadi misalkan si anak selalu mendapatkan nilai jelek pada pelajaran matematika, maka pada waktu ujian dan mereka akan bertemu matematika, mereka akan menjadi khawatir. Yang kedua, penyebab munculnya kekhawatiran adalah berkembang dalam diri anak itu dan seringkali memunculkan imajinasi sendiri imajinasi sendiri pada diri seseorang. Misalkan mereka menetapkan pada diri sendiri, saya terlalu bodoh untuk melakukan ujian ini. Jadi mereka sudah menilai dirinya itu tidak bisa. Atau mereka juga sedang berkata pada dirinya, saya tak akan pernah bisa lulus dalam ujian ini. Nah, hal-hal seperti ini yang ada dalam hati mereka itu bisa membuat kekhawatiran dalam menghadapi ujian. Nah, untuk mencegah atau mengurangi kekhawatiran dalam menghadapi tes atau ujian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, hindari belajar kilat dan belajar secara rutin untuk mempersiapkan diri. Ingat tadi, belajar 10 kali, setiap belajar 1 jam lebih baik daripada belajar 1 kali tapi langsung 10 jam. Yang kedua, latihan mengerjakan soal. Banyak-banyaklah mengerjakan soal-soal apapun itu, di LKS boleh, di buku boleh, atau mencari dengan soal-soal online. Yang ketiga, tidur istirahat yang cukup. Yang keempat, makan yang cukup dan benar. Yang kelima, bayangkan kesuksesan supaya tumbuh motivasi dan semangat untuk meraih sukses. Yang keenam, motivasilah diri anak dengan bahasa yang positif. Yang ketujuh, berolahraga. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah agenda akhir tahun kelas 6 tahun pelajaran 2020-2020. Nah, ini agenda yang pertama. Dalam waktu dekat ini anak-anak akan menghadapi PAT atau penilaian akhir tahun kelas 6. Jadi, nilai PAT ini adalah untuk nilai rapot semester 2. Waktunya adalah tanggal 19 April sampai 24 April. Dan karena ini adalah ujian akhir tahun, kami sangat mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengingatkan Ananda bahwa waktu ujian, bahwa waktu pengerjaan soal harus sesuai tepat waktu. Karena link ujian akan kami tutup begitu waktu itu selesai. Waktu ujian selesai, link akan kami tutup. Kalau misalkan dalam waktu mereka mengerjakan PH atau tugas mereka bisa agak molor, maka pada waktu PAT ini kami harapkan dengan sangat, kami mohon dengan sangat anak-anak bisa mengerjakannya tepat waktu. Dan ini tentu saja kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk materi ujian atau penilaian akhir tahun tanggal 19 April sampai 24 April ini, materi ujian adalah materi kelas 6 semester 2. Jadi, untuk semua mapel yang dipelajari adalah materi kelas 6 semester 2. Nanti pelaksanaan ujiannya adalah dalam bentuk daring dan soal-soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Lantas selanjutnya tanggal 27 April sampai 3 Mei adalah waktunya ujian praktek. Nah, kemarin kami sudah menginformasikan apa saja materi ujian praktek yang harus dilakukan anak-anak. Dan sekali lagi, ujian praktek ini juga dilakukan secara daring. Karena ini sesuai aturan dari Bapak Pengawas dari Dignas yang mengharuskan kami untuk melakukan ujian praktek secara daring. Kalau ditanya secara jujur dari hati yang paling dalam, tentu saja kami ingin sekali melakukan semua ujian ini di sekolah secara offline atau secara luring. Namun apa daya Bapak Ibu, semua ini sudah ditentukan peraturannya oleh Dignas dan
pengawas juga mengatakan harus secara daring. Jadi kami mohon maaf untuk ujian praktek tetap dilaksanakan secara daring. Dan waktu pengumpulan materi ujian praktek atau hasil praktek anak-anak itu adalah sesuai jadwal. Jadi Selasa, misalkan ini Selasa 27 April, itu yang dikumpulkan adalah ujian praktek PAI dan seterusnya. Adapun materi ujian praktek seperti yang telah kami bagikan untuk anak-anak, untuk bahasa Indonesia yaitu memilih salah satu. Boleh memilih pidato perpisahan atau wawancara dengan tema profesi. Siapa yang berhak diwawancarai? Bebas, boleh orang tuanya, salah satu orang tuanya, boleh tetangganya, boleh saudaranya, dan anak-anak boleh memilih pidato atau memilih wawancara. Untuk ujian praktek IPA ini wajib hanya satu, yaitu membuat miniatur urutan planet dalam tata surya beserta penjelasannya. Nah, dalam membuat miniatur urutan planet, jikalau misalkan susah mencari bahan-bahannya, anak-anak bisa kreatif dengan membuat planet itu mungkin dari kertas yang diremet-remet terus membentuk, dibuat bulatan, terus dikasih warna atau bagaimana lah. Jadi ini menjadi planet Merkurius, yang ini yang warna merah mungkin Venus, yang biru bumi, dan seterusnya. Dan yang penting ini nanti setelah dibuat miniatur, anak-anak menjelaskan urutan planet-planet tersebut dalam tata surya dan penjelasannya sesuai kemampuan Ananda. Dan penjelasannya di video lalu dikirim ke wali kelas. Sesuai jamnya adalah sesuai jadwal yang tadi. Nah, untuk SPDB ini ada 4 pilihan, jadi anak-anak bisa memilih salah satu. Menyanyikan lagu daerah, menari tari kreasi daerah, membuat patung karya 3 dimensi, bahannya bebas, boleh plastisin, boleh kertas, boleh tanah liat, apapun itu. Dan yang dibuat pun juga bebas, temanya bebas, bahannya juga bebas. Terus atau membuat reklame atau poster yang berisikan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi itu misalkan gunakan waktumu sebaik-baiknya, atau time is money, atau jangan tunda pekerjaanmu sampai besok kalau bisa mengerjakan hari, dan sebagainya. Akan banyak kata-kata mutiara yang bisa Ananda gali. Dan ini untuk SPDB bisa memilih salah satu dan dalam bentuk video. Nah, kecuali dalam ini jika anak-anak memilih reklame atau poster, setelah ini kalau dibuat video tentu saja akan panjang. Jadi kalau anak-anak memilih reklame atau postur, paling tidak di video pada waktu persiapan berapa menit gitu, 1 menit atau setengah menit, terserah persiapan untuk membuat itu, alat-alatnya disiapkan, terus di video. Setelah itu prosesnya di video paling tidak 1 menit. Setelah itu difoto atau difoto hasil reklame poster yang sudah jadi itu bersama anaknya. Lantas bahasa Jawa, yaitu ini wajib, tidak ada pilihan yang lain, yaitu sesorah, video sesorah. Materi sesorah atau pidato yang ada di LKS itu di situ banyak sekali. Anak-anak bisa memilih salah satu. Nah, bagaimana kalau pidatonya itu membaca? Boleh. Sebenarnya metode pidato itu ada membaca, dengan membaca teks, dengan hafalan, dengan kertas kecil-kecil atau poin-poin penting. Nah, namun tentu saja Bapak Ibu perlu ketahui, jika anak-anak pidato dengan hafal teks tanpa memegang teks, itu tentu saja nilainya akan lebih baik daripada yang membaca, karena tingkat kesulitan menghafal itu juga lebih banyak dibandingkan jika anak-anak hanya membaca teks. PAI ini juga wajib, tidak ada pilihan, yaitu praktek wudhu tentu saja dengan video, dan doa sesudah wudhu di video juga. Nah, dalam praktek wudhu otomatis anak-anak membuka jilbab, karena wudhu juga harus diperlihatkan bagian mana yang dibasuh, tapi tentu saja pakaiannya juga yang sopan. Bukan berarti membuka jilbab terus pakaiannya yang
pendek atau yang gimana, jangan, tetap pakaian muslim, tapi jilbabnya dibuka karena kita harus praktek wudhu. Terus untuk PJOK ini ada 3, semuanya wajib kecuali untuk yang nomor 1. Di sini permainan bola besar atau bola kecil. Di sini anak-anak boleh memilih permainan bola besar atau memilih permainan bola kecil. Semuanya nanti di video juga dan dikirim ke guru PJOK yaitu Ustadz Yasin. Untuk PAI juga langsung dikirim ke Ustadzah Nur. Kalau untuk bahasa Indonesia, IPA, SPDP, bahasa Jawa ini dikirim langsung ke wali kelas masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, hasil karya ujian praktek itu dikirim dalam bentuk video. Nah, kecuali jika pada waktu SPDP yang memilih reklame tadi poin 4, hasil karyanya dikirimkan dalam video, minimal persiapan awal dan prosesnya, lalu fotonya hasilnya difoto, hasil akhirnya difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Dan ini tolong diingat Bapak Ibu, anak-anaknya diingatkan bahwa hasil karya ujian praktek harus dikumpulkan pada hari itu dan batas waktu pengumpulan adalah pukul 16.00. Selanjutnya, yang harus dihadapi anak-anak setelah ujian praktek, dan ini yang terakhir, adalah ujian sekolah tulis. Kalau tahun-tahun lalu ada ujian nasional, maka tahun ini dan tahun lalu 2 tahun ini sudah tidak ada ujian nasional, tapi ujian nasional diganti dengan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah tadi ada 2, yang tadi adalah ujian sekolah praktek dan ini adalah ujian sekolah tulis. Untuk ujian sekolah tulis waktunya adalah tanggal 24 Mei sampai 29 Mei. Dan tentu saja waktu pengerjaan ujian sekolah tulis ini harus sesuai jadwal. Dan link akan kami tutup begitu waktu ujian selesai. Jadi kami mohon dengan sangat bantuan dari Bapak dan Ibu untuk benar-benar memotivasi anak-anak dan mengawasi anak-anak agar mereka bisa ujian dan mengumpulkan data ujiannya itu tepat waktu. Jadi kami bisa segera merekap nilainya karena memang waktu perekapan nilai itu sangat cepat, karena kalau tidak salah awal Juni itu nilai yang sudah kita olah itu akan kita setor ke Dignas. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk nilai ijazah nanti yang akan kita adalah mulai nilai anak-anak mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Terus ditambah dengan ujian tulis ini, ujian tulis sekolah, juga ujian praktek. Nah, bagi Ananda yang mendaftar ke Pondok Gontor, ini nanti kami masih menunggu kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah bagaimana pelaksanaan ujian tulis bagi Ananda. Dan sampai hari ini kami belum mendapat jawaban. Mungkin Bapak Kepala Sekolah juga masih menunggu respon dari Bapak pengawas atau dari Dignas, karena kami perlu persetujuan dari beliau-beliau yang di atas tersebut. Bapak Ibu sekalian, selain kegiatan ujian akhir tahun bagi anak-anak, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan Ramadan bagi anak-anak. Nah, pada tahun ini tentu saja tidak ada pondok Ramadan secara offline, akan tetapi kami
sedang meramu kegiatan secara online untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak dalam Ramadan ini. Ada beberapa kegiatan Ramadan bagi Ananda. Yang pertama adalah mendengarkan kultum. Jadi setiap hari anak-anak akan kami ajak untuk mendengarkan kultum harian, yaitu ada 2 kali termin. Yang pertama adalah menjelang berbuka dan yang kedua adalah sesudah subuh. Tentu saja pembicaranya berbeda-beda. Dan pembicaranya nanti adalah semua ustadz-ustadzah di guru-guru di SDIT Ar-Rahmah. Jadi setiap waktu akan berbeda orangnya, setiap hari juga akan berbeda, dan anak-anak diwajibkan untuk melihatnya dan memahaminya. Yang kedua adalah setiap hari Jumat insya Allah kami akan mengadakan Zoom Asmaul Husna mulai pukul 6 sampai 6.30. Mengapa kok kita mengambil jam tersebut? Karena kami berharap anak-anak tidak tidur setelah subuh. Yang ketiga, mutabaah khusus Ramadan, dan kami harapkan anak-anak bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan Ramadan ini. Yang keempat, anak-anak membaca motivasi adab dan sirah, materi PDF dari Ustadz-Ustadzah yang akan kami share nanti pada waktu sesuai jadwal. Nah, itu tadi Bapak Ibu, insya Allah kegiatan agenda anak-anak mulai dari ujian akhir tahun dan kegiatan Ramadan bagi anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon kerjasamanya sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya demi kesuksesan anak-anak, karena kesuksesan anak-anak adalah kesuksesan kita bersama. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.